Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tiono SPD, CGP Angkatan 7, Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Jangan lupa follow dan subscribe. Terima kasih Bu Ani, Bu Bisa, ya, terima kasih sekali. Ya. Kemudian Bu Ani juga begitu meyakinkan dengan kekuatannya, ya. Tapi Bu Bisa tidak mau membukanya. Ini berarti sama dengan siswa kita, Bapak Ibu. Walaupun kita paksa bagaimanapun, kalau tidak timbul dari dalam dirinya, ya kamu Bapak Ibu. Ini teori yang baru. Nah, selama ini kita memberikan apa ya? Rasa biar mau. Tapi ternyata itu tidak semua. Ternyata kita itu berbeda. Kemauan panjenengan dan kemauan saya juga berbeda. Jadi satu kesatuan tiga orang ini. Lanjut. Nah, untuk mewujudkan disiplin positif, Bapak Ibu, kita mengajak anak-anak menanamkan nilai-nilai keyakinan ini. Nah, ini nilai-nilai budi seperti ini. Nah, di dalam nilai-nilai universal itu banyak sekali di sini. Kalau dari Rangers program ini ada toleransi, ada rasa hormat, integritas dan seterusnya, komitmen ini semuanya. Itu di dalam kita sesuai yang kita disahkan di kurikulum Merdeka itu adalah yang dinamakan profil belajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berpikir global, ketiga gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yaitu itu sudah terlatih dari semuanya. Mandiri itu yang kita tanamkan sehingga anak itu punya nilai-nilai yang ini loh sesuai, ini tidak gitu. Sehingga timbul dari motivasi dari dalam sesuai teori tadi. Lanjut Bu, karena ini waktunya. Nah, itu yang terus hubungannya apa Pak? Nah, ini terakhir dari saya tentang tujuan pendidikan, tentang teori motivasi dan sebagainya. Kalau motivasi itu timbul dari dalam diri kita, panjenengan datang ke sekolah itu kan di sini Indonesia Pak Hari ya, dan tidak ada peraturan semua guru datang jam 6.30. Nah, panjenengan mau datang itu kan atas motivasi panjenengan sendiri, bukan ada peraturan. Contoh lagi, kan tidak ada tulisan walaupun ada kan masuk ke sekolah sandal harus dilepas, panjenengan sepatu sandal juga tanpa disuruh juga dilepas. Itu maksudnya motivasi yang timbul dari dalam, sehingga sesuai dengan teori tadi kontrol menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak untuk mau belajar, sehingga dengan nilai-nilai tadi anak memiliki suatu kemampuan sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan profil belajar Pancasila. Maka bisa disambung dengan buku selanjutnya nanti buku nanti bisa. Kalau Bapak Ibu nanti ada kita diskusi, kita kolaborasi itu yang saya inginkan, tapi setelah semua selesai. Sampaikan ke pagi, intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi secara internal dari dalam dirinya anak-anak. Nah, ini terus kemudian kemarin ketika mempelajari PMM di topik disiplin positif, kita mulai berkenalan dengan istilah ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kemarin seperti itu. Ternyata selama ini yang saya lakukan kepada anak-anak itu masih sebatas hukuman begitu. Kenapa hukuman? Ini ada perbedaan istilah yang sekarang digunakan. Kenapa bukan peraturan sekolah? Kenapa bukan peraturan kelas yang digunakan, tapi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Karena pada dasarnya keyakinan ini melingkupi lebih luas, sama seperti seandainya kita memakai helm. Kemarin saya sempat tanya ke anak, kapan sampai pakai helm? Anak jawab, tidak pernah. Saya kali, ada yang pernah pakai helm? Ternyata yang ada itu hanya 2 anak. Kapan sampai pakai helm itu? Ya kalau ke kota-kota Bu, kalau pas sunrise, oh iya. Bu, kalau mau ke Jatirejo itu udah kota kan ya, kota. Saya tetap pakai helm. Kenapa? Karena keyakinan saya dengan keyakinan anak-anak berbeda.
Kalau anak-anak ini memakai helm, itu kenapa tidak pakai helm? Nggak ada polisi kok Bu, karena nggak ada polisi. Kalau saya ada atau tidak ada polisi, perlu pakai helm itu, karena itu keselamatan saya sendiri. Saya tidak akan nyaman pakai sepeda kalau kena angin, kena debu, tidak nyaman. Nah, itu yang terus kemudian kemarin ditawarkan kepada kita. Intinya yang diharapkan sekarang adalah sebelum peraturan itu dijadikan sebuah peraturan, alangkah baiknya kalau peraturan itu digali dari keyakinan yang diharapkan. Misalnya kita mau bikin peraturan sekolah nih, ya kita gali dulu dari seluruh warga sekolah ini punya keyakinan hal baik apa yang harusnya terjadi di sekolah ini. Begitu juga di kelas, sebelum itu menjadi sebuah peraturan kelas, kita gali dulu dari anak-anak. Anak-anak itu pengen kelasnya seperti apa? Atau apa yang seharusnya tidak terjadi di kelas kita. Nah, begitu juga di sekolah kita. Kira-kira keyakinan apa yang kita memiliki keyakinan apa yang harusnya di sekolah ini harus terjadi, atau hal apa yang di sekolah ini tidak boleh terjadi. Yang ini yang tidak boleh, yang tidak boleh terjadi di sekolah kita. Kalau yang hijau itu yang harus terjadi di sekolah kita. Apakah stop Pak? Sama itu. Dengan cara menggali keyakinan ini nanti, maka peraturan yang timbul itu adalah peraturan yang memang bisa diterima oleh keduanya. Terkadang kita berpikir begini, lalu arek-arek dijak gawe peraturan, yo gak jadi. Nah, kadang-kadang padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya anak-anak itu juga memiliki kebutuhan yang harus kita hargai. Ada kebutuhan yang harus dihargai, saling menghargai. Siapapun orangnya. Kedua, kekuasaan dan penguasaan. Kekuasaan dan penguasaan. Terus kemudian yang keempat adalah kebebasan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan tentunya semuanya itu dilakukan apa? Dalam rangka untuk mempertahankan hidup. Meskipun kadang-kadang kita berpikir bahwa yang bertahan hidup gitu ya. Bertahan hidup ini seolah-olah bahwa ini hanya masalahnya orang dewasa saja, tapi sebenarnya tidak. Anak-anak pun juga perlu bertahan hidup mereka. Hidup dengan kehidupan mereka. Maksudnya seperti itu. Oke. Nah, setidaknya 5 hal ini nanti yang menjadi pemikiran kita ketika duduk bersama dengan anak-anak, mencetuskan peraturan-peraturan dari banyaknya keyakinan-keyakinan yang muncul. Berusaha untuk saling menghormati dan menghargai bahwa setiap orang memiliki 5 kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Dari saya, terima kasih. Disambung dengan ketiga dan diskusi. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini di penghujung karena kita terbatas waktu, nanti juga kita jamnya sampai setengah 1 insya Allah. Sebelum saya ke 5 teori kontrol 5 posisi sebagai seorang guru nanti, saya ini awalnya ya demikian presentasi di kami angkatan guru penggerak angkatan ke-7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sesi terakhir ini kita isi dengan tanya jawab. Nanti di sini kami ini belajar, barangkali
ini jawaban saya kurang tepat, nggak apa-apa. Namanya ini teori, bisa sesuai argumen kita masing-masing atau asumsi kita masing-masing. Cuma memang teorinya yang kita pelajari adalah seperti ini. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terapkan sih. Itu saja mungkin Pak Ti dan teman-teman. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf ya, nanti kalau ada masukan pertanyaan dan sebagainya, karena waktunya sudah sekian, saya mohon Pak Muji sudah saya mewakili semua, langsung saya tanggapi saja. Saya mohon karena waktunya sudah ini Bapak Ibu, nanti bisa ditulis, kita sambung lagi. Betul apa yang saya kami, itulah yang kami harapkan dari tiga saudara kami, saya, Bu Uun, Pak Yusuf. Intinya yang disampaikan Pak Muji itu yang saya harapkan di sekolah ini timbul dari panjenengan piyambak, masalah jenengan piyambak. Pak Muji sudah menyampaikan sendiri caranya. Nah, itu yang diharapkan, yaitu masalahnya sudah ada, Pak Muji sudah menyampaikan materinya, sudah menyelesaikan dengan baik, ya. Kan ini sudah sampaikan tadi. Masalahnya begini, Pak Muji mengusulkan seperti ini, ya itulah yang kami harapkan timbul dari panjenengan. Kan tadi sudah saya sampaikan, disiplin itu tidak bisa kita membalikkan tangan. Dan yang disampaikan Pak Muji betul. Setiap orang, tadi yang saya sampaikan, setiap orang kan berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kita menghadapinya juga dengan sistem yang berbeda. Kondisional. Nanti akan disampaikan Pak Yusuf. Disambung dari diskusi itu ya. Kan tidak harus dari mana dulu. Ya lihat konteksnya dulu. Gitu, lihat masalahnya. Gitu. Kan enggak. Jadi kalau masyarakat jadi itu ya bisa disamakan dengan masyarakat. Enggak aman. Mulane kan ojo dibanding-banding, ojo dibanding-banding. Kan gitu. Saya kan enggak sama dengan panjenengan kan gitu. Itu. Terus saya senang sekali sama Pak Muji tadi ya. Setiap anak berbeda, maka kita tidak bisa diberikan poten aja nggak mempan. Maka dari itu, Bapak Ibu, di sini posisi itu panjang kita terdengar. Kemudian saya masuk modul 1.4. Panjenengan Pak Muji ini sudah modul 4 loh, karena sudah diferensiasi. Ya. Saya Pak Muji ini sudah selesai modul mungkin. Bagaimana untuk menangani itu menggunakan pembelajaran diferensiasi itu yang disampaikan Pak Muji tadi. Kemudian menanggapi yang apa tadi? Lupa saya. Pak Muji yang apa itu? Menangani siswa dengan melihat sebelumnya. Yang Pak Muji sudah sampai mungkin di asesmen, yaitu asesmen diagnosis awal. Supaya kita tahu karakter anak, tadi kan disampaikan Pak Pur biar tahu karakternya anak begini ya. Ya kita menggunakan asesmen diagnosis seperti itu. Nah saya belum sampai di situ Pak. Terima kasih Pak Muji, itu mungkin tanggapan dari saya. Selanjutnya barangkali ada kita. Terima kasih Pak Haris telah memberikan masukan. Pak Haris di sini adalah unsur pimpinan. Ya. Unsur pimpinan dan sebagainya, bukan beliau juga bisa mengajak kita semua, juga peran Bapak Ibu semua peserta saya mohon bukan peran kita, maksudnya sekolah kita mau dibawa kemana 5 tahun 10 tahun ke depan tergantung pada diri kita. Oleh sebab itu mari kita tetap semangat dan saya akhiri sampai di sini. Marilah kita terus bekerja, belajar dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.